ST temukan sumber gol baru Timnas Indonesia. Peluang Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Asia. Media Korea Selatan sebut ada sihir Shin Tae-yong di balik kesuksesan Timnas Indonesia. Pelatih Yordania ketar-ketir hadapi Timnas Indonesia. Pelatih Yordania tahu, Indonesia sudah bagus sebelum Piala Asia U23 dimulai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. ST temukan sumber gol baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 berhasil mencetak gol ke gawang Australia dalam Piala Asia U23 2024, dan gol tersebut menandai keunggulan baru dalam strategi tim merah putih. Komang Teguh Trisnanda berhasil menyelesaikan tendangan sudut dengan sempurna setelah menerima umpan dari Muhammad Ferrari, yang sebelumnya diterima oleh Nathan Choi Aon. Gol Komang ini mengingatkan pada gol Ramadan Sananta ke gawang Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Pada saat itu, Sananta memastikan kemenangan Indonesia 3-0 setelah sundulan Egy Maulana Fikri mengenai tiang gawang dan Sananta mengonversi bola liar dari tendangan sudut Tom Haye. Keberhasilan 2 gol dari situasi tendangan sudut dalam 2 pertandingan di level yang berbeda menunjukkan pentingnya strategi ini. Di Timnas Indonesia U23, Komang, Ridho, dan Ferrari menjadi pengeksekusi utama dari situasi ini. Menghadapi pertandingan terakhir melawan Yordania, tendangan sudut bisa menjadi pilihan strategis selain serangan biasa atau lemparan Pratama Arhan, yang sudah dikenal oleh banyak lawan. Timnas Indonesia U23 perlu mengumpulkan poin, baik melalui kemenangan maupun hasil imbang, untuk melaju ke babak perempat final. Tidak menutup kemungkinan bahwa tendangan sudut dapat menjadi salah satu sumber gol dalam upaya Timnas Indonesia U23 memperoleh tiket ke babak berikutnya. Peluang Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Asia. Peluang Timnas Indonesia U23 untuk melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024 semakin terbuka lebar. Hal ini terjadi setelah kemenangan 1-0 atas Australia pada Kamis, 18 April 2024. Kemenangan ini menjadi sejarah baru bagi Timnas Indonesia U23. Setelah kekalahan dari Qatar di pertandingan pertama, tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong mampu bangkit dan meraih kemenangan penting melawan Australia di Stadion Abdullah bin Khalifa. Kemenangan tersebut membuat Indonesia naik ke posisi kedua dalam klasemen Grup A, meninggalkan dasar klasemen. Setidaknya, Indonesia telah mengumpulkan 3 poin dari 2 pertandingan. Meski demikian, Indonesia masih tertinggal 3 poin dari Qatar yang sudah pasti lolos ke perempat final setelah meraih 2 kemenangan. Pertandingan terakhir Grup A pada 21 April 2024 akan menentukan tim mana yang akan mendampingi Qatar ke perempat final. Indonesia akan menghadapi Yordania, sementara Qatar akan bertemu dengan Australia. Kemenangan akan mengamankan posisi Indonesia di posisi 2 besar. Dengan tambahan 3 poin, Indonesia akan memiliki 6 poin yang tidak akan tergeser oleh Yordania atau Australia. Namun, 1 poin pun sudah cukup untuk memastikan tempat di perempat final. Bahkan hasil imbang akan membuat Indonesia memiliki 4 poin. Jika Australia berhasil menang melawan Qatar di pertandingan lainnya, poin Indonesia dan Australia akan sama. Namun, Indonesia akan tetap lolos berdasarkan aturan head-to-head dalam Piala Asia U23 2024. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U23 belum memiliki catatan panjang di Piala Asia U23. Sejak dimulainya turnamen pada tahun 2013 hingga 2022, Indonesia tidak pernah lolos ke putaran final. Piala Asia U23 di Qatar menjadi debut Timnas Indonesia U23 dalam turnamen AFC ini.
Indonesia menjadi satu-satunya tim debutan di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 menjadi tim ke-25 yang berlaga di Piala Asia U23 sejak turnamen pertama diadakan di Oman pada tahun 2013. Kualifikasi Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 melibas Taiwan dan Turkmenistan. Media Korea Selatan sebut ada sihir Shin Tae-yong di balik kesuksesan timnas Indonesia. Kemenangan timnas Indonesia U23 melawan Australia dalam Piala Asia U23 2024 menjadi topik hangat tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Korea Selatan, negara asal pelatih Shin Tae-yong. Bahkan, KBS, media Korea Selatan, memberi judul artikelnya dengan mengangkat keajaiban yang dilakukan mantan gelandang timnas Korea Selatan tersebut. Judul yang diusung oleh KBS adalah, Sihir Shin Tae-yong, Siapa Anda Sebenarnya, yang menyoroti prestasi Indonesia dalam mengalahkan Australia, salah satu tim unggulan dalam turnamen. KBS menyajikan liputan tentang kejutan yang dibuat oleh Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya dengan mengalahkan Australia. Mereka menyoroti penalti yang digagalkan oleh Hernando Ari serta gol yang dicetak oleh Komang Teguh Trisnanda. Dalam tulisannya, KBS juga membahas kemungkinan pertemuan antara Korea dan Indonesia di babak perempat final. Skenario ini bisa terjadi jika Korea berhasil menang atau bermain imbang melawan Jepang, sementara Indonesia melakukan hal serupa melawan Yordania. Apabila situasi tersebut terjadi, Korea akan menjadi juara grup B, sedangkan Indonesia akan menjadi runner-up grup A. Sesuai dengan format turnamen, juara grup B akan bertemu dengan runner-up grup A di babak perempat final. Namun, skenario ini dapat berubah jika Korea kalah dari Jepang, dan Indonesia berhasil melaju ke babak perempat final, atau bahkan gagal keluar dari fase grup. Timnas Indonesia U23 membutuhkan poin dari pertandingan melawan Yordania untuk memastikan tiket ke babak perempat final. Kekalahan akan mengakibatkan eliminasi bagi tim Merah Putih. Pelatih Yordania ketar-ketir hadapi timnas Indonesia. Pelatih Yordania, Abdullah Abu Zema, menganggap bahwa timnas Indonesia U23 adalah lawan yang sulit untuk dihadapi dalam laga terakhir fase grup Piala Asia U23 2024. Pertandingan antara Yordania dan Indonesia yang akan digelar pada Minggu 21 April bukanlah pertandingan biasa, karena akan menentukan siapa yang akan melaju ke perempat final dari grup A, selain Qatar yang sudah pasti melaju. Yordania harus meraih kemenangan dan berharap agar Australia kalah atau bermain imbang melawan Qatar. Sementara itu, Indonesia harus mengamankan poin, baik melalui kemenangan atau hasil imbang, untuk memastikan langkah mereka ke perempat final. Setelah timnya kalah dari Qatar dalam pertandingan kedua fase grup, Abu Zema menyadari bahwa masih ada peluang untuk lolos, namun harus diupayakan dengan keras karena Indonesia bukan lawan yang mudah. Abu Zema menyatakan, harapan kami untuk tetap bisa lolos dan kami memiliki satu pertandingan tersisa, melawan Indonesia yang merupakan lawan yang sulit, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Saat ini, kami perlu fokus untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kinerja. Saya sangat bangga dengan penampilan tim saya, melawan Qatar. Jika kami bisa mempertahankan semangat, fokus, dan komitmen di pertandingan selanjutnya, kami akan berhasil melangkah ke babak selanjutnya, tambahnya. Saat ini, Yordania menempati peringkat ketiga di grup A dengan 1 poin yang diperoleh setelah bermain imbang melawan Australia. Dari 2 pertandingan yang telah dimainkan, Yordania mencetak 1 gol dan kebobolan 2 gol. Gol tunggal Yordania tercipta melalui eksekusi penalti Aref Al-Haj dalam pertandingan melawan Qatar. Pelatih Yordania tahu, Indonesia sudah bagus sebelum Piala Asia U23 dimulai. Pelatih timnas Yordania U23, Abdullah Abu Zema, memberikan pujian kepada timnas Indonesia U23, menyebut mereka sebagai tim yang kuat sejak sebelum dimulainya Piala Asia U23 2024.
Yordania akan menghadapi laga penting melawan Indonesia dalam pertandingan terakhir grup A Piala Asia U23 2024. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Minggu, 20 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia, sebagai tim debutan dalam Piala Asia U23, telah membuat kejutan dengan mengalahkan Australia pada pertandingan kedua. Mereka memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 pada Kamis, 18 April lalu, dengan gol dicetak oleh Komang Teguh Trisnanda. Di sisi lain, Yordania mengalami kekalahan dari tuan rumah Qatar dengan skor 1-2, akibat gol yang tercipta pada menit akhir. Yordania membutuhkan kemenangan atas Indonesia untuk berpeluang lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Abu Sema menekankan bahwa misi tersebut akan menjadi tantangan berat, mengingat Indonesia dipuji sebagai tim yang terorganisir dengan baik. Indonesia telah terbukti sebagai tim yang terorganisir dengan baik dan berkembang dengan pesat, ujar Abu Sema seperti yang dilaporkan oleh situs AFC. Sebelum turnamen dimulai, saya telah menyebut mereka sebagai tim yang kuat, dan kemenangan mereka atas Australia menunjukkan bahwa mereka sangat berharga. Namun, kami akan siap menghadapi mereka dengan yang terbaik dari kemampuan kami, tambahnya.